Makna uang dan kekuasaan. Dahulu kala, harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu, orang hidup menghidupi dirinya. Namun belakangan, karena manusia semakin bertambah dan kebutuhan semakin meningkat, maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi diartikan wujud fisiknya. Tapi, harta telah berubah menjadi selembar dokumen, yang dilegitimasi oleh negara. Selembar dokumen itu berkembang, menjadi derivatif aset bila dilampirkan dengan seperangkat izin ini dan itu. Kemudian bila dokumen itu, dilengkapi dengan project feasibility study, maka jadilah ia sebuah akses meraih modal. Bukan dijual tapi digadaikan. Aset tidak berpindah, namun uang pindah ke brankas Anda. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan menghasilkan laba, untuk kemudian digunakan membeli harta lagi. Ini disebut dengan nilai reproduksi kapital, atau project derivative value. Bila laba semakin banyak, maka perusahaan semakin berkembang. Harta tidak lagi berdasarkan harga perolehan, tapi oleh financial analysis, akuntan, underwriter, notarik diubah menjadi seperangkat nilai tentang masa depan. Maka, jadilah ia dalam lembaran dokumen bernama saham atau stok. Negara semakin memberikan akses kepada perusahaan, untuk menjual nilai itu melalui pasar modal. Harta menjadi lembaran kertas yang bertebaran di lantai bursa, dan nilainya kadang naik, kadang jatuh. Tapi spread ownership terjadi dengan capital gain berlipat. Orang kecil memperkaya pendiri korporat. Akses harta untuk terus berkembang tidak hanya di lantai bursa, tapi juga di pasar uang. Dokumen saham dijual sebagian dan sebagian lagi digadaikan dalam bentuk REPO maupun penerbitan obligasi. Di samping itu, akses permodalan konvensional lewat bank terus digali, agar harta terus berlipat lewat penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Dari cerita sederhana tersebut di atas perhatikan, bahwa uang dan harta tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Tanpa kekuasaan tidak ada izin usaha, tidak ada sertifikat saham, tidak ada sertifikat tanah, tidak ada lantai bursa, tidak ada konsesi bisnis. Karena kekuasaan pula, ada istilah selir dan istri resmi. Ada istilah pengusaha formal dan informal. Perbedaannya hanya pada selembar dokumen atas nama Republik Indonesia. Bahkan uang yang di tangan Anda, karena adanya tanda tangan Gubernur BI. Tanpa itu, jadi uang palsu. Sanksinya, pidana. Dari pengertian ini, maka kapital seperti yang disampaikan oleh Hernando de Soto dalam bukunya, The Mystery of Capital, mendapatkan pembenaran. Kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Nilainya ditentukan oleh lembaran dokumen. Jadi harta bukanlah wujud fisiknya, tapi apa yang tertulis pada dokumen yang dilegitimasi negara. Nah, kalau inginkan uang dan harta, atau kalau ingin mudah mengaksesnya, maka dekatilah kekuasaan. Mau lebih banyak lagi, jadilah penguasa. Di level apapun kekuasaan itu, maka itulah sumber daya keuangan, tapi jangan lupa berbagi. Paham ya sayang?